Oke, kembali lagi di forum Timnas. Ini tentu saja gue akan bahas tentang Timnas Indonesia. Gue akan preview pada pembahasan kali ini. Gue akan lakukan preview tentang Timnas melawan Nepal. Apakah mereka menang, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup yang menentukan apakah mereka lolos ke Piala Asia atau tidak. Ya, dan kita tahu Nepal ini juru kunci sementara. Indonesia di peringkat 2 grup. Ya, walaupun poinnya sama dengan Kuwait, tetapi dihitung head to head Indonesia menang atas Kuwait. Jadi Indonesia butuh menang, sangat butuh menang untuk menjaga asa mereka bisa lolos sebagai runner up terbaik, 5 runner up terbaik dari 6 grup. Ya, kalau kita lihat di urutan runner up, Indonesia ada di peringkat terakhir. Nah, ini tidak baik ini. Ya, Indonesia harus menang lawan Nepal, harus menang, bukan dengan 1 gol, tetapi lebih dari 1 gol menurut gua. Minimal 2 gol, kalau bisa 3 dan 4 gol untuk kembali memperkuat peluang mereka meraih Piala Asia. Itu yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, bahwa mereka harus istilahnya mengamankan game ini untuk setidaknya mendapatkan asa untuk lolos ke Piala Asia. Oke, kita lihat dulu dari kekuatan kedua tim. Ya, kita akan bahas dulu dari kekuatan kedua tim. Indonesia itu kalau nggak salah dari peringkat 159 kemarin turun. Kalau nggak salah sampai 158 karena kalah. Turun lagi ke 159. Nepal itu ada 168. Jadi di bawah Indonesia peringkatnya. Nah, ini yang harus tidak boleh dianggap sepele. Ya, Nepal ini memang kita kenal sebagai tim yang berada levelnya di bawah Indonesia, tetapi dia bisa saja membuat kejutan, bisa saja. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa Sintayong juga bilang bahwa dia percaya bahwa pemain-pemain ini bisa, walaupun 4 pemain yang kemarin dia masukkan itu 4-4nya bermain jelek, jauh lebih jelek daripada pemain utama. Tetapi tampaknya kalau nggak salah Arhan itu juga absen ya. Itu akan menjadi kerepotan. Gua nggak tahu apakah dia bisa bermain atau tidak. Kemarin itu kan cedera ya. Kalau itu tidak bisa bermain, ini menjadi suatu kerugian juga untuk timnas Indonesia, karena kita tahu perannya Arhan itu cukup penting di sistem 3-5-2-nya 5-3-2-nya si siapa? Sintayong. Ya, karena Irianto itu kan kalau main bek kanan dia selalu agak sedikit mundur ya, tidak terlalu banyak maju, sedangkan Arhan diberikan kebebasan untuk lebih banyak melakukan penyerangan. Ya, kalau Arhannya tidak bisa main, contoh digantikan oleh Dewangga, apakah menyerangnya Dewangga lebih bagus daripada Arhan? Menurutku tidak. Dewangga ini lebih tipe yang lebih stabil lah, bertahan dan menyerangnya cukup berimbang. Nah, kalau dengan sistemnya Sintayong ini menurut gue suatu kerugian, tidak bisa memainkan seorang Pratama Arhan, kecuali ini ada kecuali dia ubah. Oke, Irianto dia tidak mainkan, di kanan Asnawi, di kirinya Dewangga nggak apa-apa. Asnawi itu lebih menjalankan perannya Arhan, Dewangga menjalankan perannya Irianto yang sedikit lebih balance. Kalau itu bisa terjadi, ya bisa saja. Ya, jadi serangannya akan lebih banyak dari sisi kanan lah istilahnya. Wingbacknya akan lebih naik dari sisi kanan. Tapi kalau dua-duanya Irianto dengan Dewangga, ya agak susah juga. Nah, yang menarik adalah gue tunggu apakah si Sintayong ini bermain dengan 5 back seperti pada saat melawan Kuwait Yordania yang kualitasnya di atas timnas Indonesia, atau dia akan bermain dengan 4 back karena dia tahu kita butuh menang, kita butuh banyak gol. Dan dia pernah lakukan itu pada saat melawan Malaysia di AFF, dimana ketika itu kalau nggak salah Indonesia butuh banyak gol atau gimana, gue nggak ngerti. Dia turunkan 4 back, dia turunkan 4-2-3-1 dan works. Kita bantai Malaysia waktu itu berapa ya, 5-4-1 atau berapa, gue lupa. 3-1 ya, kita bantai. Nah, artinya kita bisa bermain menyerang kalau kita menurunkan formasi dengan 4 back. Apakah Sintayong akan menurunkan 5 back atau 4 back, itu menjadi perdebatan dari gua. Ya, pertanyaan dari kita tentu saja para supporter Indonesia, apakah timnas akan bermain menyerang? Dan tentu saja harusnya ya menurut gua, harusnya timnas akan mengambil resiko bermain dengan 4 back, karena ini pertandingan terakhir, ini pertandingan penentu, mereka harus menang, nggak boleh imbang apalagi kalah kalau ingin memastikan setidaknya kita punya peluang untuk Piala Asia. Nah, apakah Sintayong akan berani melakukan itu? Kalau situasinya seperti itu, 4 back, gue sepakat bermain dengan contoh Arhan kan cedera, Dewangga nggak apa-apa, kanannya mau Irianto mau Asnawi nggak apa-apa. At least kalau lu bermain dengan 4 back,
winger lu ini ada 4-2-3-1 misalkan, winger lu ada, mainkan misalkan Witan atau Witan dengan si siapa, Sadil atau Irfan Jaya. Di tengah sebagai playmaker Stefano Lillipali, mendukung si antar siapa, Dimas Derajat kalau nggak Rafli di depan. Tetap Kambuaya Clock nah itu kan lebih ofensif, dalam arti wingbacknya tidak terlalu bantu maju pun. Kita masih punya dua wing plus satu playmaker plus satu striker. Jadi ada 4 pemain yang punya jiwa menyerang, punya lebih atribut untuk melakukan penyerangan dibandingkan 5 back, dimana kita tahu terlalu mengandalkan sisi Arhan. Kalau kita lihat berkali-kali pada saat melawan Yordania, itu serangan sering kali berada di sisi Arhan dan Arhan yang sering overlap. Dan itu berkali-kali memang berhasil, tetapi kan ujung-ujungnya crossingnya gagal. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahwa Nepal pun punya kekurangan. Kalau nggak salah kemarin pada saat melawan Kuwait, tuh gue nonton gol-golnya itu 3 gol. Ya, 3 dari 4 gol kebobolan Nepal itu 3-3-nya dari counter attack. Counter attack pemain Kuwait, di mana pertahanan Nepal itu sangat buruk, sangat banyak space. Hanya 2 pemain melawan 3 pemain, bahkan ada satu momen. Nah itu yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Kita tahu Kuwait pun dengan speed yang seperti itu bisa melakukan 4 gol ke gawang Nepal dengan 3 gol dari counter attack. Apalagi timnas Indonesia yang punya speed, punya skill yang jauh lebih tinggi daripada timnas Kuwait. Harusnya kita bisa memanfaatkan itu, asal kita bisa curi gol pertama. Kita bisa curi gol cepat yang memaksa Nepal untuk keluar. Ketika Nepal lebih keluar, kita lebih banyak mendapatkan space, kita lebih banyak mendapatkan ruang. Nah itu yang bisa kita manfaatkan untuk mencetak gol-gol berikutnya. Nah kemarin Nepal juga kebobolan terlebih dahulu oleh Kuwait lewat bola-bola atas, lewat corner kalau nggak salah. Kalau itu bisa didapat oleh Indonesia, entah gimana pun cara golnya, gol dari langit, penalti lah, tendangan dari jauh, kombinasi whoever lah, kalau itu bisa didapatkan oleh Indonesia, peluang mereka untuk menang selisih 3-4 gol itu bisa. Karena Nepal disitu akan bermain lebih keluar, dan kita tahu sekeluar-keluarnya Nepal kualitasnya tidak mendukung itu, sehingga akan terjadi lebih banyak lubang, terlebih banyak space yang ditinggal oleh Nepal. Dan itu kalau lu nonton dari replaynya pada saat Kuwait melawan Nepal, gol-golnya Kuwait itu sangat mudah. 3 gol terakhir ya, gol pertama dari bola atas, 3 gol terakhir itu benar-benar mudah banget karena begitu bolong pertahanan dari Nepal. Nah itu yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, bukan dengan 5 back, tapi tentu saja dengan formasi 4-2-3-1. Kalau timnas Indonesia bermain dengan formasi 4-2-3-1, at least lebih banyak menyerang, lebih banyak pemain yang bertipe penyerang. Itu yang gue harapkan dari Sintayong, bahwa dia lebih mengambil resiko melawan tim yang lebih lemah daripada Indonesia untuk bermain lebih ofensif, bukan lebih menunggu, bukan lebih bermain 5 back seperti biasanya. Karena itu tidak diperlukan lagi sekarang. Yang diperlukan adalah menang dengan banyak gol. Dan menang dengan banyak gol, 5 back cukup sulit. Kalau dengan 4 back, lu punya banyak opsi untuk melakukan penyerangan dari sisi kanan, dari sisi kiri, bahkan dari sisi tengah. Nah ini yang gue mau tunggu dari Sintayong. Ya semoga Sintayong bisa bermain dengan 4 back. Kita nggak tahu lah, Sintayong lebih tahu keadaan timnas sekarang seperti apa. Yang kita harapkan sebagai supporter, bahwa timnas Indonesia jelas akan harus bermain all out untuk pertandingan kali ini, karena ini hidup mati bagi timnas. Ya mereka harus menang, bahkan menang besar kalau bisa, untuk memastikan kalau mereka menang 4 gol, kalau salah mereka sudah pasti lolos. Kalau mereka menang dengan selisih 4 gol, tapi kan selisih 4 gol tidak mudah juga, apalagi bermain dengan 5 back, ya kan? Maka dari itu gue sarankan lebih baik bermainlah dengan 4 back seperti biasa Indonesia, 4-2-3-1, di mana serangan lebih mobile, dari sisi kanan bisa, dari sisi kiri bisa, dari tengah bisa terupas. Jadi banyak opsi gitu. Jadi Nepal pun akan kebingungan untuk mengantisipasi, nggak cuman misalkan kayak textbook kemarin, oh kita tutup aja sebelah kiri karena Arhan yang akan lebih overlap. Tidak seperti itu, tapi lebih banyak variasi serangan dan juga variasi arah serangan. Itu yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia. Kalau mereka bisa melakukan itu, mereka bisa curi 1 gol seperti yang gue bilang, peluang mereka akan jauh lebih besar untuk memenangkan lebih dari defisit 3-4 gol. Ya, jadi kita tunggu seperti apa strategi dari timnas Indonesia, dan juga bagaimana perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Apakah mereka bisa memenangkan pertandingan pada saat melawan Nepal dan lolos ke Piala Asia, atau sebaliknya ada plot twist atau gimana, kita nggak tahu.
Yang menarik yang gue tunggu itu ya kembali lagi formasi yang dimainkan oleh timnas Indonesia, apakah bermain dengan 5 back atau bermain dengan 4 back. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang seru tentang timnas Indonesia maupun futsal dan maupun sepak bola di kemudian hari. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.